Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sedikit merenung ke belakang, bagaimana posisi wanita di zaman dulu sebelum datangnya Islam, semua dari kita sudah paham bahwa di bangsa Romawi, Persia, maupun di bangsa-bangsa yang lain, bahkan Arab Jahiliyah sekalipun, posisi wanita tidak ada harganya sama sekali. Wanita hanya dijadikan sebagai pemuas hawa nafsu belaka, wanita dianggap hina, kalau ada terjadi malapetaka atau terjadi sesuatu yang membahayakan atau menyusahkan, maka dianggap wanita lah sebagai penyebabnya. Bahkan Arab Jahiliyah kita tahu bersama-sama bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Ibu-ibu dan teman-teman sekalian, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mereka mengubur bayi hidup-hidup? Ada dua versi. Pertama, ketika bayi tersebut dilahirkan, kalau bayi laki-laki langsung dibawa pulang. Kalau bayi perempuan langsung dimasukkan ke dalam lubang, dikubur hidup-hidup. Atau versi yang berikutnya, ketika umur 6 tahun, bangsa Arab Jahiliyah dulu nih, ketika itu mereka membawa anak perempuan mereka ke padang pasir, dimasukkan ke dalam sumur, lalu ditimbun dengan tanah. Seperti itu keadaan perempuan yang tidak ada harganya sama sekali sebelum kedatangan Islam. Tapi lihat, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Islam datang, betapa wanita sangat dimuliakan, sangat dihargai, sangat dihormati. Ketika dia masih menjadi seorang anak, menjadi seorang istri, ibu, menjadi saudara perempuan, bahkan orang asing sekalipun, Islam sangat menghargai wanita. Kita lihat, ketika seorang anak perempuan, dikatakan dalam sebuah hadis bahwa ketika seseorang memiliki 3 anak perempuan, kemudian kita beri makan, kita beri minum, kita mendidiknya, membimbingnya, menjaganya sampai dia balik, maka orang tuanya mendapatkan tameng supaya terhindar dari api neraka. Begitu juga dengan 2 anak perempuan. Itu untuk anak perempuan-perempuan, dan Islam melarang untuk mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ketika dia menjadi seorang istri, bagaimana Islam memperlakukan seorang istri? Banyak ayat tersebar di dalam Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua bisa lihat dalam surah An-Nisa ayat 19 contohnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa perempuan harus diperlakukan dengan baik. Kalau ada sesuatu yang enggak mengenakkan pada diri perempuan, maka diminta untuk bersabar. Itu satu dari jenis dari banyak ayat bertebaran di Al-Quran bagaimana seharusnya perempuan diperlakukan ketika posisinya sebagai seorang istri. Bahkan Rasulullah SAW juga ingatkan untuk para laki-laki dalam memperlakukan istri. Ini bukti bagaimana Islam mengangkat harkat martabat memuliakan seorang wanita. Wala tadribul wajah, nggak boleh pukul wajah. Wala tuqabbih, nggak boleh dicaci maki. Wala tahjur ila fil bait, nggak boleh untuk didiamkan melainkan di rumah. Itu bagaimana bentuk penghargaan Islam kepada wanita. Ketika menjadi seorang ibu, apalagi ibu. Di dalam Al-Quran birrul walidain banyak sekali. Betul teman-teman sekalian? Ibu-ibu lihat, bapak-bapak lihat dalam surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li waliwalidayhi. Diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbakti pada orang tua, khususnya ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Ibu diucapkan khusus kepada ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Bagaimana ketika posisi seorang perempuan menjadi orang asing misalnya? Bukankah Rasulullah suruh kita untuk berbuat baik kepada para janda? Betul? Maka di sini kita bisa melihat bagaimana Islam memposisikan wanita dengan sangat luar biasa. Dan wanita punya karakteristik umum. Pada umumnya karakteristik wanita itu lembut. Atau ibu galak-galak di sini. Karakteristiknya lembut pada umumnya. Maka harus diperlakukan dengan lembut. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ingatkan untuk berlaku baik kepada para wanita karena ia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita diamkan tetap bengkok, kalau kita paksa dia maka akan patah. Artinya perempuan itu bapak coba tanya sama ibu tuh tinggal dielus-elus doang meleleh hatinya, betul bu? Disayang-sayang meleleh hatinya, nggak bisa dikasarin perempuan-perempuan tersebut. Rasulullah SAW sudah mengindikasikan hal ini. Bahkan Rasul juga mengatakan, mengingatkan, bersabda, berlemah lembutlah, berbuat baiklah kepada gelas-gelas kaca. Gelas-gelas kaca itu kan rentan, pecah ya bu ya. Begitu juga dengan perempuan, artinya harus berlemah lembut dengan perempuan saking
mulianya seorang perempuan, seorang wanita dalam Islam. Itu sebabnya dalam Al-Quran ada surah khusus yang membahas banyak tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan wanita, yaitu surah apa? Surah An-Nisa. Yang banyak sekali membahas tentang hukum-hukum wanita, tanda lagi-lagi Allah memuliakan wanita. Dan wanita itu cantik luar biasa. Dia punya akal yang sangat luar biasa, punya hati yang sangat luar biasa. Wanita tidak hanya punya karakteristik lembut, tapi dia juga memiliki akal, dia juga memiliki hati, dia juga memiliki sesuatu yang sempurna sama seperti laki-laki. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang sudah teman-teman baca tadi. Mari kita lihat di zaman dahulu para sahabiah atau sahabat wanita atau istrinya Rasulullah SAW. Jadi nggak boleh ada lagi nih, karena masih ada segelintir orang yang merendahkan wanita karena menganggap wanita lebih rendah. Ada segelintir orang yang melakukan kekerasan kepada wanita karena tidak menghargai wanita. Padahal Islam sudah menaikkan diri seorang wanita. Dia sempurna akalnya, dia hebat, dia luar biasa, dia cerdas. Biasanya di samping laki-laki yang hebat selalu ada perempuan yang hebat di sisinya. Betul Ibu? Kita lihat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Pernah dengar nama Bunda Ummu Salamah radhiyallahu anha? Siapa beliau? Nama aslinya adalah Hindun binti Huyai. Hindun ini yang kemudian kita kenal dengan nama Ummu Salamah karena nama anak pertamanya Salamah, maka dinamakan Ummu Salamah. Adalah seorang berasal dari kalangan bangsawan dan kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang kita kenal dengan nama Abu Salamah. Kedua orang ini taat luar biasa teman-teman sekalian. Ketika berhijrah pertama kali ke Habasyah, mereka ikut ke Habasyah. Berhijrah ke Madinah, Yathrib, mereka ikut ke Yathrib. Lalu qadarullah Abu Salamah meninggal dunia. Dan Ummu Salamah kemudian dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Saya ingin memberikan contoh betapa wanita juga memberikan sumbangsih pikirannya yang sangat luar biasa untuk sebuah permasalahan. Artinya wanita-wanita ini adalah teladan yang hebat juga yang bisa kita contoh. Di tahun 6 Hijriah, kalau kita sebut tahun Hijriah artinya ini periode ketika Rasulullah berada di kota Yathrib atau Madinah. Kalau kita bilang tahun 1 kenabian, 2 kenabian berarti periode waktu berada di kota Mekah. Pada tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaibiyah. Mungkin ini sudah familiar teman-teman, Bapak dan Ibu sudah sering dengar perjanjian Hudaibiyah. Jadi sebelumnya Rasulullah SAW bermimpi bahwa Rasulullah diperkenankan untuk menuju ke Mekah untuk melakukan ibadah. Maka sekitar bersama dengan 1.200 umat Islam yang ada di Yathrib, Madinah, bersama dengan Rasulullah berangkat ke kota Mekah bukan untuk melawan kafir Quraisy, tidak, tapi untuk beribadah di sebuah tempat namanya Hudaibiyah. Pada saat itu dibuatlah perjanjian Hudaibiyah dengan orang-orang kafir Quraisy yang menyatakan umat Islam gak boleh masuk ke kota Mekah di tahun itu. Maka kecewalah para sahabat. Kenapa kita gak boleh masuk? Pada akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mencukur rambut dan menyembelih hewan sembelihan. Gak ada satu orang pun yang mau. Gak mau, kecewa. Orang mau beribadah kok. Kecewa. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mengadu kepada istrinya Ummu Salamah. Apa yang harus saya lakukan? Lihat, seorang perempuan yang akalnya luar biasa, Allah anugerahi akal. Tadi saya katakan bahwa salah satu bentuk yang sempurna selain fisik tapi juga akal. Apa kata Ummu Salamah? Lakukan saja ya Rasulullah. Mereka akan mengikuti engkau. Apa-apa yang kau lakukan mereka akan ikuti. Tanpa berbicara mereka akan ikuti. Maka Rasulullah pun menyembelih hewan sembelihan dan kemudian memotong rambut dan pada akhirnya para sahabat pun mengikuti. Ini salah satu contoh saja dari wanita-wanita cerdas. Jadi cantik itu bukan hanya sekedar fisik ibu-ibu sekalian. Fisik itu membosankan, betul nggak? Mau dipermak berapa kali nggak akan ada habisnya. Hari ini engkau permak hidung, besok engkau permak dagu, besok engkau permak yang lain-lain, nggak ada habisnya. Mau sampai kapan? Toh memang kalau sunatullahnya tua ya tua aja. Mau keriput mau dihilangin, kalau udah tua, tua aja, betul? Tapi tugas kita merawat iya. Dan yang paling penting cantik bukan hanya sekedar tampilan fisik, tapi akalnya diisi. Ruhiyahnya diisi, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya dijaga, insya Allah lahir cantik, batinnya juga cantik, insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustazah dan pemirsa yang dirahmati Allah. Sekali lagi kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan tema kita. Kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag mempercantik diri.